Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sahabat Tribuners dimanapun kalian berada, alhamdulillah pada kesempatan tahun ini sebentar lagi kita akan masuk ke dalam bulan suci, bulan yang penuh dengan mukjizat, bulan turunnya Al-Quran, bulan yang terbaik, hari yang terbaik, malam yang terbaik, yaitu salah satu malam yang dimuliakan oleh Allah, yang keniscayaannya akan membawa malam yang terbaik, yaitu malam 1000 bulan. Sahabat Tribuners dimanapun kalian berada, semoga pertemuan ini, video ini menjadikan kita menjadi wasilah manusia yang terus bertakwa kepada Allah, manusia yang penuh diberkahi usianya, ilmunya, menjadikan ilmu yang manfaat, diberikan keluarga yang sakinah, menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang solihah, dan di akhir hayat kita semoga kita dianugerahi husnul khotimah oleh Allah. Sahabat Tribuners dimanapun kalian berada, Ramadan adalah salah satu bulan. Ini merupakan salah satu karunia dari Allah. Bagaimana tidak, coba kita akan bedah bagaimana Ramadan menjadi salah satu karunia Allah. Pertama, ada salah satu ayat yang mewajibkan seluruh umat muslim di dunia, tidak hanya di Indonesia, yang disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada salah satu doa pula yang menyatakan bahwa kita sangat mengharapkan dengan kemuliaan bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Artinya Tribuners sekalian, kita sebagai hamba mengharapkan satu karunia. Apa itu karunia? Karunia Allah coba kita akan bedah. Ada beberapa hal yang akan menjadikan puasa kita lebih mengenal adanya Allah itu maha adil, Allah maha karya, Allah maha kaya, Allah maha luas, dan Allah segala-galanya. Hadirin Tribuners sekalian, karunia Allah salah satunya adalah karunia yang dinikmati oleh seluruh alam, seluruh umat manusia di dunia. Maka salah satunya adalah karunia yang disebut dengan Al-Ato'ul Am. Artinya karunia Allah itu diberikan kepada seluruh alam. Semua orang manusia, semua hewan, semua tumbuhan dan lain sebagainya itu mendapatkan nikmat yang sama tanpa dibeda-bedakan. Artinya karunia Allah itu bersifat am, artinya umum. Contohnya apa Tribuners? Contohnya adalah kita menghasilkan atau kita mendapatkan dan menghirup secara gratis oksigen dari Allah. Bayangkan Tribuners, kalau kita ada satu hari atau beberapa waktu tidak diberikan oksigen oleh Allah, betapa kita mengeluarkan kos yang mahal untuk menghasilkan dan menghirup oksigen yang ini diberikan Allah secara cuma-cuma. Maka Tribuners, Al-Ato'ul Am, salah satunya adalah oksigen. Ini merupakan salah satu karunia Allah yang harus kita syukuri. Ramadan ini kita alhamdulillah masih diberikan usia oleh Allah. Bagaimana tidak Tribuners bisa nonton video ini? Ini adalah salah satu karunia Allah yang bersifat umum, bersifat yang memang seluruh orang manusia itu bisa menikmati karunia yang sama dari Allah, yaitu Al-Ato'ul Am, artinya pemberian anugerah Allah, karunia Allah yang bersifatnya adalah. Tribuners kalian yang kedua, karunia Allah itu diberikan kepada orang-orang yang khusus. Karunia Allah orang-orang yang spesifik. Karunia Allah diberikan kepada orang-orang yang spesial. Maka karunia yang kedua yang Allah anugerahkan kepada manusia itu adalah Al-Ato'ul Khos. Al-Ato'ul Khos itu adalah pemberian Allah secara khusus. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang khusus, dengan waktu yang khusus, dengan cara yang khusus, dengan pemberian yang khusus. Al-Ato'ul Khos itu adalah pemberian Allah yang Allah berikan
diberikan kepada orang-orang yang memang dianugerahi oleh Allah yang sudah tersertifikasi. Artinya siapa? Ya kita lah Tribuners. Salah satunya adalah orang yang beriman, yang dalam ayat Al-Quran yang tadi saya sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya kita berpuasa ini Allah mewajibkan kepada seluruh umat manusia. Ini tidak lain adalah untuk bertakwa kepada Allah. Maka Tribuners sekalian, ayat Al-Quran ini menjelaskan bahwasanya kita jika ingin bertakwa maka kita harus memiliki iman. Ketika kita memiliki iman, maka ini masuk ke dalam kategori kedua, yaitu yang disebut dengan al-ataul khos, yaitu pemberian Allah, karunia Allah yang diberikan khusus kepada orang-orang yang khusus, orang-orang yang spesial. Maka contohnya adalah Ramadan ini. Tribuners sekalian, Ramadan itu diberikan kepada orang-orang yang khusus, orang-orang yang punya keniatan dengan syarat-syarat yang khusus, dengan aturan yang khusus, dengan kriteria yang khusus. Maka Tribuners sekalian, berbahagialah kalau kita bisa berpuasa tahun ini, setiap tahun, mungkin tahun sebelumnya, dan kita semoga bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Maka kita termasuk dalam orang yang mendapatkan karunia Allah yang bersifatnya adalah khusus atau spesial, yang disebut dengan al-ataul khos. Tribuners sekalian, pada kesempatan ini kita coba bedah karunia Allah dalam Ramadan, yaitu ada karunia yang ketiga yang disebut dengan al-ataul ibtila. Al-ataul ibtila ini Allah memberikan karunia-Nya itu berupanya adalah ujian. Bagaimana tidak? Ramadan itu adalah kita diuji oleh Allah. Kita puasa dari memang waktu fajar kemudian sampai terbenamnya matahari, dengan beberapa kriteria membatalkan puasa dengan syarat-syaratnya. Ini adalah ibtila. Seyogianya adalah ujian yang diberikan kepada manusia agar apa? Manusianya terus diedukasi, terus mendapatkan effort dan upgrade dari knowledge yang Allah memiliki sifatnya yang disebut dengan sifat at-tarbiyah. Allah itu mengedukasi kita dengan cara apa? Dengan cara memberikan kita ujian-ujian. Salah satunya Ramadan, ujiannya adalah biasa kita makan dari pagi, siang, sore, malam, ya. Tapi dalam al-ataul ibtila kita diuji supaya apa? Kita menjadi manusia yang tidak minder, manusia yang terus upgrade diri kita, manusia yang terus memberikan aura positif kepada yang lain dengan al-ataul ibtila. Contohnya hadirin sekalian dan Tribuners sekalian, al-ataul ibtila itu contohnya adalah seorang guru. Guru tidak mungkin memberikan soal jawaban kepada orang-orang yang memang sifatnya umum, tapi memang ada waktu-waktu termin tertentu. Contoh sedang UTS, UAS, kalau di perkuliahan ini seperti UTS, UAS. Untuk apa ujian itu? Adalah menakar bagaimana siswa mampu mengerjakan soal-soal pembelajaran yang telah disampaikan oleh guru. Kenapa tidak langsung diberikan jawaban? Karena Allah tidak mau manusia yang diberikan sesimpel itu, tapi Allah menginginkan hambanya yang ada di dunia, yang ada di bumi, supaya mereka selalu mengupgrade diri. Ketika kita ada ujian, maka kita pasti menjadi manusia yang mencoba untuk sempurna. Baik hadirin Tribuners sekalian, Ramadan ini ada kita bedah yang keempat. Karunia Allah bersifatnya adalah ganjaran yang disebut dengan al-ataul jaza. Al-ataul jaza itu adalah pemberian Allah berupa upah atau ganjaran, supaya apa? Kita terus diberikan semangat. Kalau Tribuners sekalian semangat dalam Ramadan, maka Allah akan memberikan ganjaran yang setimpal sesuai dengan ibadah yang kita lakukan. Contoh, Tribuners sekalian sedang membangun rumah. Kalau Tribuners membangun rumah, maka pasti ada tukang-tukang di sini. Tukangnya kita ambil contoh ada 5, tapi yang bekerja hanya ada 3 orang. Coba jawab Tribuners sekalian, apakah yang akan digajinya semua 5 atau hanya 3 yang bekerja? Pasti kita berpikir bahwasanya yang akan digaji hanya 3 orang. Siapa? Ialah orang yang mau bekerja. Maka Allah pun sama.
Allah akan memberikan karunia-Nya kepada orang-orang yang khusus, kepada orang-orang yang mau bekerja. Maka karunia Allah akan diturunkan kepada manusia yang bersifatnya adalah yang disebut dengan al-'ataul jaza. Itu Allah memberikan karunia-Nya berupa ganjaran, berupa upah. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang mau bekerja. Untuk apa? Untuk khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwasanya manusia dan jin itu tidak lain hanya diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah Ramadan ini. Ini adalah salah satu ladang kita untuk beribadah dan membuktikan kita sebagai manusia yang berjuang untuk beribadah dan menjadi hamba yang Allah inginkan. Tribuner sekalian, yang terakhir adalah al-'ataul fil akhir. Al-'ataul fil akhir ini adalah door prize pada teman-teman sekalian yang sudah mau memberikan suatu kebaikan, memberikan fadlu minallahnya, selalu berkegiatan apapun. Ini tidak lain adalah bukan karena pujian kepada pimpinan, tapi tidak lain adalah sebagai fadlun minallah, sebagai taqarrub ilallah, adalah mendekatkan diri kepada Allah. Hadirin dan tribuner sekalian, dalam pertemuan ini sekali lagi coba kita bedah bagaimana Allah memberikan karunia-Nya kepada manusia agar manusia bisa memahami Allah Maha Adil. Maka coba saya bagi menjadi 5 hal. Saya ulangi, pertama yang disebut al-'ataul 'am, itu Allah memberikan karunia tanpa pandang bulu seluruh umat manusia, mau yang non muslim, mau muslim dan sebagainya, mau yang sering melakukan kebaikan ataupun tidak, Allah memberikan karunia-Nya. Contohnya apa? Berupa oksigen. Yang kedua, ini yang disebut al-'ataul khus. Ini kepada pemberiannya kepada orang-orang yang khusus, orang-orang yang spesifik dan spesial, dengan waktu yang spesial, dengan takaran yang spesial. Yang ketiga adalah al-'ataul ibtila. Al-'ataul ibtila itu adalah Allah memberikan karunia-Nya berupa ujian. Maka kalau kita sedang diuji oleh Allah bertubi-tubi, kita jangan sampai menyerah, apalagi sampai downgrade. Tapi kita terus upgrade diri kita, kita terus tingkatkan diri kita, effort kita, knowledge kita, jejaring kita, supaya kita menjadi manusia yang berhasil dalam ujian-ujiannya Allah. Kalau sedang menjadikan ujian itu bertubi-tubi, maka itu tidak lain Allah sedang private kita. Allah itu sedang berusaha lebih cinta terhadap kita. Namanya private pasti dengan waktu yang butuh effort yang tinggi, kemudian bertubi-tubi, dan waktunya juga akan menjadi waktu yang lama, ya. Maka tidak butuh waktu yang lama dan akselerasinya pun akan cepat. Maka bersyukurlah bagaimana caranya kita sedang mengadakan ujian dari Allah secara bertubi-tubi. Tidak lain adalah kita selalu bertafakur, selalu bersyukur kepada Allah. Dan yang keempat, al-'ataul jaza. Allah memberikan ganjarannya, Allah memberikan karunia berupa ganjaran kepada orang-orang yang mau bekerja. Dan yang kelima, al-'ataul akhir. Al-'ataul fil akhir itu adalah pemberian karunia Allah kepada di akhir hayat kita, kepada di akhir kita. Untuk apa? Karena Allah sudah menciptakan surga-surga yang sudah ditetapkan oleh Allah. Maka tribuner sekalian, bersyukurlah kita bertemu dengan bulan Ramadan. Maka berbanyak ibadah kita kepada Allah, perbanyak sholawat kita, perbanyak ngaji kita, perbanyak ibadah kita, sunnah kita lakukan, ngaji kita lakukan. Untuk apa? Menjadikan karunia Allah lebih sempurna turun kepada kita semua. Dan seyogyanya kita akan menjadi upgrade diri, menjadi manusia yang lebih sempurna. Terima kasih. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.